Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ada sukacita? Belum semua tersenyum ya, mungkin ada pergumulan tertentu, tapi kita bersyukur walaupun kita di tengah pergumulan, kita tahu ada Tuhan bersama-sama kita, amin. Ya. Nah, tema besar Paskah kita kali ini adalah Yesus Sang Raja. Dan di dalam masa Prapaskah ini kita membahas tentang apa saja yang dilakukan oleh Yesus sebagai Sang Raja. Dan kita tahu di dalam Alkitab, Yesus dengan jelas digambarkan dan ditunjukkan bahwa Dia adalah pencipta alam semesta ini. Dan kemudian kuasa di sorga dan di bumi ada di dalam tangannya. Dan nanti pada akhir zaman Dia akan datang sebagai hakim yang menghakimi dunia ini. Jadi Yesus adalah Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Dan Raja di atas segala Raja ini, pada hari ini kita merenungkan sebuah tema panggilan Sang Raja. Atau panggilan dari Sang Raja. Apa yang menjadi panggilan Tuhan bagi kita? Nah, kita akan renungkan pada pagi hari ini. Nah, saya ajak kita untuk membaca dari Markus pasal 1, ayat yang pertama hingga yang ke-16. Markus pasal yang pertama Markus pasal 16, pertama ayat 16 dan 17. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat 16. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin kita pernah mendengar tentang kisah sekian tahun yang lalu tentang seorang pengacara. Pengacara ini berasal dari Asia, dan sebelum dia jadi pengacara, dia studi di London, studi hukum di sana. Dan pada waktu dia studi di London, dia mulai mulai mengetahui tentang siapa Yesus. Jadi dia terpikat dengan ajaran-ajaran Yesus, terutama ajaran khotbah di bukit, yang menyebutkan bahwa kasihlah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang berbuat jahat kepadamu. Hendaklah engkau rendah hati dan sebagainya. Sehingga dia kepingin tahu lebih dalam tentang ajaran Yesus dan dia ada tekad dalam hati untuk suatu waktu aku mau jadi orang Kristen. Nah, singkat cerita, dia akhirnya lulus dari London dan kemudian dia bekerja sebagai pengacara di Afrika Selatan. Dan di Afrika Selatan dia bertekad untuk belajar lebih dalam tentang Alkitab dan kemudian mulai mengenal kekristenan. Maka dia mulai mencari gereja. Nah, pada minggu itu dia datang ke gereja. Dia datang sendiri ke gereja, tapi sayangnya pada waktu dia datang ke gereja, kemudian di depan orang kemudian mengatakan, "Maaf, kamu dilarang masuk." Dia kemudian tanya, "Kenapa?" Lalu pemimpin gereja itu datang dan menjelaskan bahwa gereja ini terbuka untuk orang-orang kulit putih. Dan kulitmu berwarna, tidak bisa kamu masuk ke sini. Kamu adalah orang kafir. Ada kalimat itu. Nah, saudara, dia mulai berpikir bahwa Kristus dengan ajarannya itu sangat baik. Tapi pasti ada hal yang salah dengan orang-orang yang menyebut dirinya Kristen. Maka di dalam hatinya akhirnya dia bergumul dan walaupun dia tidak mengucapkan, tapi dia menetapkan, aku tidak ingin jadi orang Kristen. Setelah kemudian setelah 20 tahun lebih dia bekerja di Afrika Selatan, dia kembali ke negaranya di India. Dan akhirnya dia menjadi tokoh yang cukup terkenal. Dan pada waktu dia menjadi tokoh yang terkenal, kemudian ada seorang misionaris bernama Stanley Jones dari Amerika. Dia datang bertemu dengan orang ini dan menanyakan, "Saya lihat Bapak dalam pidato mengagumi ajaran-ajaran Yesus.
Tapi kenapa Bapak sepertinya menghambat perkembangan pekabaran Injil di India? Kira-kira apa yang perlu kami lakukan supaya Injil bisa lebih diterima di India? Saudara, kira-kira siapa orang India ini? Siapa? Betul, Mahatma Gandhi. Dia katakan begini, oh aku tidak menolak Kristusmu. Bahkan di dalam bahasa Inggris ada I love your Christ. Di tengah setelah kalimat itu, aku tidak menolak Kristusmu, I love your Christ. Hanya saja begitu banyak orang Kristen yang tidak seperti Kristusmu. Jika orang-orang Kristen benar-benar hidup sesuai dengan ajaran Kristus, seperti yang terdapat dalam Alkitab, seluruh India pasti sudah menjadi Kristen hari ini. Saudara, kalimat-kalimat yang kurang lebih seperti ini mungkin juga pernah kita dengar, bukan? Di dalam kehidupan kita. Ada orang-orang yang kecewa oleh karena sikap, perilaku, perkataan orang-orang yang mengaku Kristen. Yang aktif di gereja. Yang aktif melayani. Tetapi membuat orang lain akhirnya tidak ingin untuk mengenal Kristus lebih jauh lagi. Baru tadi setelah kebaktian 1, saya mendengar ada orang Kristen menilep miliatan dengan dari awal ingin meminjam, tetapi kemudian justru malah dibawa ke pengadilan, dipermasalahkan karena tidak mau bayar. Saudara, hal-hal demikian, maka Kyle Idleman, dia seorang penulis, bukan sebagai penggemar. Ya, ini sebuah buku yang sangat terkenal dan sangat bagus. Dia katakan, ancaman terbesar bagi gereja saat ini adalah para penggemar. Orang yang sepertinya ikut Kristus, mengaku diri Kristen, melayani Tuhan, datang ke gereja dengan rajin, yang menyebut diri mereka Kristen, tetapi sebenarnya tidak tertarik untuk mengikut Kristus. Dan ketika orang-orang Kristen yang menyebut diri Kristen hidup tidak mengikut Kristus, maka apa yang akan terjadi? Justru akan lebih banyak kekecewaan dan orang tidak melihat kemuliaan dan kebesarannya. Nah, saudara, itulah sebabnya pada hari ini kita akan melihat di bawah tema panggilan dari Sang Raja. Kita akan sama-sama merenungkan bagaimana kita bisa terhindar dari hanya sebagai penggemar yang menyebut diri kita Kristen. Dan kemudian kita menjadi pengikut Kristus seperti yang Tuhan inginkan dan maksudkan. Saudara, kita akan hari ini lihat 2 hal utama. Ya, yang pertama, kita akan lihat yang pertama adalah panggilan dari Sang Raja adalah panggilan kasih karunia. Kata kasih karunia itu adalah anugerah, yang artinya bahwa sebetulnya kita tidak layak menerima. Kita tidak pantas menerima. Kita tidak mampu untuk mengusahakan sendiri untuk mendapatkannya. Tapi itu diberikan kepada kita secara cuma-cuma. Itu adalah kasih karunia. Nah, saudara, kalau kita lihat tadi di dalam ayat yang kita baca, pada waktu itu adalah Tuhan Yesus berjalan dan memanggil murid-muridnya. Yang kita baca adalah Simon Petrus dan Andreas. Nah, kebiasaan para rabi, para guru di zaman orang-orang Yahudi pada zaman dulu, itu ketika mereka ingin mendapatkan murid, mereka itu tidak pergi ke tempat-tempat untuk mencari murid. Tapi seperti orang masuk ke perguruan tinggi begitu, maka para murid ini mendaftar. Dan pada waktu mendaftar, dia dites. Dan pada waktu dites, dipastikan apakah dia juga punya pemahaman tentang Taurat yang mencukupi untuk menjadi murid dan sebagainya. Nah, sehingga dia menjadi murid atau tidak, itu ditentukan oleh apa? Hasil tesnya, oleh kemampuannya, oleh apa yang dia miliki, yang sudah dia usahakan. Nah, saudara, tetapi hal yang menarik di sini kita lihat dalam diri Yesus dan murid-muridnya. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Saudara, orang-orang ini tidak pernah mendaftar menjadi murid Yesus. Tetapi di sini justru kita melihat ini beda dengan para rabi yang menunggu orang daftar dan kemudian mengetes orang daftar untuk memastikan dia layak menjadi murid.
Tapi Yesus bukan demikian. Yesus pergi mencari orang-orang yang mungkin di dalam anggapan dunia tidak lulus tes. Tidak mampu. Tapi justru disitulah kasih karunia Tuhan itu besar. Bahwa Tuhan memanggil Petrus, memanggil Andreas dan murid-murid yang lain bukan berdasarkan prestasinya. Bukan karena perbuatan baiknya, tetapi oleh karena Tuhan punya maksud untuk memanggil mereka. Keadaan mereka seperti apapun. Nah saudara, ini menunjukkan apa? Kasih karunia Tuhan juga di dalam hidup kita. Tuhan tidak memanggil kita, memilih kita, mengajak kita percaya kepada Yesus oleh karena kita sudah baik. Atau harus lebih baik dulu, atau harus mengusahakan sesuatu, atau kita bisa melakukan sesuatu. Bukan. Dia memilih kita, dia memanggil kita untuk menjadi orang yang percaya kepada dia, menerima anugerahnya, mendapatkan keselamatan. Meskipun kita adalah orang-orang yang sebetulnya tidak layak di hadapan Tuhan. Tidak mampu berbuat baik. Tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi Tuhan mau memilih kita. Saudara, saya tidak tahu hari ini berapa banyak kita yang bergumul dengan perasaan berdosa, bersalah. Dan takut, saya merasa saya tidak layak untuk ke gereja. Saya merasa saya tidak layak untuk baca Alkitab melayani. Oleh karena saya masih belum bisa hidup baik. Saudara, kita diterima Tuhan bukan oleh karena kebaikan kita. Kita diterima oleh Tuhan oleh karena kasih-Nya. Yang mana dia mau mati di atas kayu salib menebus dosa kita. Kita hanya diajak. Mau ikut aku. Dia memanggil kita untuk percaya. Apapun keadaan kita, apapun latar belakang kita, seberapa besar pun dosa yang pernah kita lakukan dan sedang kita lakukan, dia memanggil kita untuk datang kepadanya. Saudara, ini adalah Injil, kabar baik. Itulah sebabnya dikatakan Injil bukan tentang kita mencari Tuhan, tetapi tentang Tuhan yang datang mencari kita. Saudara, ketika kita memahami esensi, intisari makna dari Injil, maka hati kita akan penuh dengan ucapan syukur dan tahu betapa besar kasih Tuhan kepada kita meskipun kita tidak layak. Tuhan menerima kita. Yesus Sang Raja datang bukan untuk mencari orang-orang yang paling layak, tetapi orang-orang yang biasa untuk dijadikan bagian dari rencananya yang besar. Panggilan Sang Raja adalah panggilan oleh karena kasih karunia. Kita tidak dipilih karena kelayakan kita, tetapi karena kasih-Nya. Saudara, saya tidak tahu hari ini apakah kita sudah sungguh-sungguh pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau belum, kalau hari ini Tuhan berbicara seperti ini kepada kita, itu artinya waktunya hari ini untuk kita membuka diri dengan tidak takut. Tapi katakan, Tuhan, aku tahu aku orang berdosa. Dan aku mau Engkau masuk dalam hatiku sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang mengampuni dosaku dan yang akan memimpin hidupku sepanjang umur hidupku di dunia ini hingga sampai kekekalan. Saudara, kita perlu ucapkan itu di dalam hati dan hidup kita. Saudara, itu yang pertama. Panggilan Sang Raja adalah panggilan kasih karunia. Yang kedua, panggilan dari Sang Raja adalah panggilan untuk mengikut Yesus atau mengikut Sang Raja itu. Nah saudara, bukan hanya kita dipanggil untuk menjadi percaya. Dan kemudian percaya menjadi anaknya. Kemudian nanti dijanjikan hidup yang kekal. Bukan berhenti di situ. Kita dipanggil untuk mengikut Yesus. Apa artinya mengikut Yesus? Nah saudara, sebelum kita melihat hal itu, kita akan lihat kalimat di dalam ayat ini. Mari ikutlah aku dan kamu akan menjadi penjala manusia. Nah ini ada dua frasa atau dua anak kalimat. Yang mana seringkali kita berpikir bahwa kita dipanggil Tuhan adalah untuk menjadi penjala manusia. Betul begitu ya? Nah sehingga seolah penjala manusia itu menjadi fokus utamanya. Saudara, bukan. Kalau kita lihat kalimat ini. Dengan jelas apa dikatakan, mari ikutlah aku. Jadi ajakan Tuhan yang pertama adalah, ayo ikut aku. Mengikut Kristus itu adalah yang Tuhan harapkan pada kita. Ketika kita mengikut Kristus, maka ada kata dan di situ. Kata dan di dalam bahasa Yunani bisa menunjuk kata dan, seperti kita, tapi juga bisa menunjuk kata
maka atau lalu sesuai konteksnya. Sehingga menurut beberapa penulis dia katakan, mari ikutlah aku, maka kamu akan kujadikan penjala manusia. Saudara, kita tidak bisa membuat orang lain bertobat, itu pekerjaan Tuhan. Yohanes 6 ayat 44 mengatakan, tidak ada seorang pun yang datang kepadaku, kepada Kristus, kalau tidak ditarik oleh Bapa. Tetapi kalau kita lihat panggilan Tuhan kepada kita adalah supaya hidup kita bukan hanya menjadi penggemar, hanya menjadi orang Kristen yang hadir dalam gereja, tetapi menjadi pengikut Kristus yang sungguh-sungguh seperti yang Tuhan harapkan. Karena ketika kita menjadi pengikut Kristus seperti yang Tuhan mau, maka Tuhan baru bisa memakai kita menjadi penjala manusia. Membuat orang bisa tertarik kepada Kristus oleh karena melihat kehidupan kita. Nah, saudara, lalu apa yang perlu kita lakukan untuk mengikut Yesus? Apa sebetulnya makna dari mengikut Yesus itu? Saudara, ada 5 mitos utama yang seringkali terjadi di dalam kehidupan orang Kristen atau pemahaman orang Kristen pada umumnya. Mitos ini atau kesalahpahaman ini seringkali muncul. Dan ada anggapan kalau saya punya ini, saya melakukan ini, maka itu berarti saya sudah mengikut Kristus. Nah, mitos yang pertama adalah mitos pengetahuan. Jadi ada pemikiran bahwa kalau kita tahu banyak tentang Alkitab, maka kita sudah menjadi murid Tuhan yang sungguh-sungguh, yang sudah bertumbuh. Kita mengikut Tuhan seperti yang Tuhan mau karena pengetahuan kita. Tapi di dalam 1 Korintus 8 ayat 1 ini saya ambilkan dari terjemahan sederhana untuk menolong kita dengan bahasa yang lebih sehari-hari. Ya. Nah, ini adalah perdebatan orang-orang jemaat di Korintus yang terpecah-pecah oleh karena isu tertentu soal makanan. Ya, masing-masing punya pendapat dan masing-masing pintar-pintar. Ya. Dan katakan begini, sebagai pengikut Kristus kita merasa bahwa kita semua mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Namun ingatlah bahwa pengetahuan biasanya membuat kita sombong. Akhirnya yang satu merasa lebih tahu daripada yang lain, tapi kasih lebih penting daripada pengetahuan. Karena kasih membuat kita saling membangun. Sehingga kalau kita mengatakan bahwa kita tahu macam-macam, kita tahu tentang teologi, tidak berarti dia adalah seorang pengikut Kristus seperti yang Tuhan mau. Yang kedua, mitos pelayanan. Orang berpikir bahwa ketika kita pelayanan banyak, rajin melayani, maka dia adalah pengikut Kristus. Tetapi Matius 6 ayat 1 mengatakan begini, hati-hatilah, jangan memamerkan perbuatan baikmu di depan umum, supaya dilihat dan dipuji orang. Karena kalau melakukannya demikian, Bapa yang di surga tidak akan mempedulikan itu, atau tidak membalaskannya kepadamu. Itu artinya apa? Bahwa bisa saja orang melayani, tapi dengan motivasi yang salah. Bisa saja orang melayani, tapi di luar kehendak Tuhan. Bisa saja orang melayani, tapi tidak seperti apa yang Tuhan inginkan. Ini tanda awas. Kemudian mitos semangat berkobar. Kita lihat ada orang-orang yang sepertinya bersemangat. Diberi apa? Semangat. Diberi apa? Mau. Begitu giat. Begitu. Ikut seminar ini, seminar itu, dan sebagainya. Tetapi di dalam Roma pasal 10 ayat 2-3 ini dikatakan begini. Ini perkataan Paulus kepada orang-orang di Roma tentang orang-orang Yahudi yang sangat giat sekali. Saya tahu betul bahwa mereka, orang-orang Yahudi, sungguh-sungguh berusaha hidup untuk menyenangkan hati Allah. Tetapi usaha mereka tidak berdasarkan pengertian yang benar. Mereka tidak mengerti bagaimana cara Allah membenarkan manusia. Karena itu mereka berusaha dengan cara sendiri, bukan dengan cara Allah. Itulah sebabnya mereka tidak mau taat mengikuti cara yang sudah ditentukan Allah. Saudara, ngeri bukan? Jadi orang bisa giat dalam pelayanan, berkobar-kobar dan sebagainya. Tapi belum tentu dia hidup di dalam cara seperti yang Tuhan mau. Sudah mitos kesuksesan. Ini orang berpikir bahwa kalau saya sukses dalam pelayanan, maka Tuhan memberkati pelayanan saya, berarti Tuhan memberkati saya, Tuhan berkenan kepada saya. Kalau saya diberkati dalam pekerjaan saya, berarti saya sudah mengikut Tuhan dengan benar seperti yang Tuhan mau. Saudara, tetapi kita lihat tentang Usia, Raja Usia. Dia jadi raja pada waktu dia umur 16 tahun, dia belum bisa apa-apa. Tapi dia ikut Tuhan dengan setia oleh karena di dalam bimbingan seorang nabi yang mengarahkan dia. Tetapi setelah itu, dikatakan setelah ia, Raja Usia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan dan melakukan hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, saudara,
kesuksesan tidak menjamin dan tidak mengkonfirmasi bahwa kita sudah mengikut Tuhan dengan benar. Dan mitos waktu, artinya adalah orang-orang yang berpikir bahwa saya sudah ikut Tuhan 30 tahun, 40 tahun. Saya sudah menjadi aktivis 20 tahun. Saya sudah menjadi majelis 12 tahun, 15 tahun. Sudah tidak menjamin kalau kita melakukan semuanya itu, mengalami semuanya itu, kita pengikut Tuhan. Ini di Korintus, yang mana juga terjadi perpecahan, dikatakan oleh Paulus, saudara-saudari, dulu saya tidak bisa berbicara dengan kalian seperti kepada orang-orang yang sudah dewasa rohani. Saya terpaksa berbicara seperti kepada orang duniawi yang dikuasai naluri yang berdosa. Karena saat itu kalian masih seperti bayi rohani dalam hal mengikut Kristus. Tapi sekarang bagaimana? Bahkan sekarang pun kalian belum siap untuk makanan rohani yang dewasa. Sebab kalian masih dikuasai oleh naluri yang berdosa, dengan keadaan kalian yang saling iri hati, bertengkar dan terpecah belah, itu bukti bahwa kalian belum lepas dari naluri berdosa, kalian masih hidup seperti orang duniawi. Sudah berapa waktu kita menjadi orang Kristen, berapa waktu kita melayani tidak menjamin bahwa kita sudah mengikut Kristus dengan benar. Nah, saudara, lalu sebetulnya apa yang Tuhan ingin, seperti apa mengikut Kristus yang Tuhan harapkan? Ya, so mari kita lihat. Saya akan berikan dua hal praktis ya, yang bisa kita lakukan. Nah, yang pertama adalah mari ikutlah aku. Ketika dikatakan ikutlah aku, maka penekanan yang pertama ini adalah tentang mengikuti pribadi yang kita ikuti itu, yaitu Yesus sendiri. Siapa Yesus? Dia adalah raja di atas segala raja. Tapi dia adalah raja yang bukan hanya duduk di tahtanya, tapi dia mau turun, mau melayani kita, mencari kita, memberikan anugerah keselamatan kepada kita, menerima kita apa adanya. Surah itu merupakan apa? Merupakan petunjuk bahwa Yesus ini bukan jauh dari kita, tapi dia adalah, beberapa kali dikatakan di dalam Injil, aku tidak lagi menyebut kamu hamba, tetapi aku menyebut kamu sahabat. Dan ini adalah relasi yang dekat dengan Tuhan. Nah, saudara, pada zaman dulu para rabi itu ketika ada yang lebih banyak duduk di kelas, tapi ada rabi-rabi atau guru-guru yang lebih banyak dia keliling kemana-mana. Nah, ada pepatah orang Yahudi begini, ya, kepada para murid itu diberikan nasihat, biarlah debu kaki dari gurumu itu menyelimuti atau menyelubungi dirimu. Ya, itu artinya apa? Karena zaman dulu kan belum ada aspal, berjalan itu pasti berdebu. Kalau dia bagaimana bisa debunya itu nempel ke dirinya, yaitu ketika dia dekat dengan gurunya, betul kan? Sampai debunya nempel. Kita hari ini kan jijik, bukan? Tetapi itu adalah sebuah gambaran untuk menunjukkan perlunya satu relasi yang dekat dengan gurunya. Nah, saudara, hari ini ketika Tuhan Yesus mengatakan ikutlah aku, itu bukan berarti hanya ikut kita duduk sebagai orang Kristen tiap minggu. Tapi ada satu relasi dan kedekatan dengan Tuhan oleh karena kita tahu dia mengasihi kita. Kita tahu dia begitu menerima kita apa adanya. Dan kita kemudian dengan penuh kasih, kita mau mendekat kepada Tuhan. Dan kita bersekutu dengan Tuhan. Nah, saudara, ironisnya kata Francis Chan, dia penulis buku Crazy Love. Dia katakan begini, ironisnya adalah bahwa sebenarnya Tuhan tidak butuh kita. Saudara, Tuhan tidak butuh kita sebetulnya. Dia tetap Tuhan tanpa kita. Kita berbuat jahat, dia tetap Tuhan. Kita memberontak kepada dia tetap Tuhan. Tidak ada hubungannya dengan kita. Kalau kita tidak mau Tuhan. Tetapi walaupun dia tidak butuh kita, tapi dia tetap menginginkan kita. Indah bukan? Sebaliknya kitalah yang sebetulnya sangat membutuhkan Tuhan. Tetapi seringkali kita tidak benar-benar menginginkan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga hari ini saya tidak tahu apakah kita hidup pada waktu kita punya waktu untuk baca Alkitab, berdoa setiap hari. Adakah kita waktu itu? Dan kalau kita punya waktu teduh, baca Alkitab,
berdoa tiap hari, betulkah kita melakukannya dengan tenang? Kita memberikan waktu setengah jam ini, aku mau khususkan bagi Tuhan, aku gak mau diganggu, dan aku benar-benar baca firman Tuhan. Dan kemudian aku gak buru-buru, dan aku berdoa. Dan itu menjadi sebuah kesempatan Tuhan berbicara kepada kita, kita berbicara kepada Tuhan. Dan Fransiscan mengatakan, kita tidak pernah tumbuh lebih dekat kepada Tuhan ketika kita hanya menjalani hidup begitu saja. Dibutuhkan upaya yang disengaja dan perhatian kita untuk kita bisa dekat dengan Tuhan. Saudara, kalau kita katakan kita tidak dengan komitmen mau menyediakan waktu, tidak akan pernah ada waktu. Saya cerita singkat, ada orang yang sakit kanker, kemudian dia ditanya, pada waktu dia belum sakit kanker, dia diajak ke gereja, dia tidak pernah mau. Tapi pada waktu dia sakit kanker, kemudian dia didoakan oleh seorang pendeta, baru dia tahu bahwa hidupnya tidak lama, dia kemudian rajin baca Alkitab. Dia sebelumnya mengatakan sibuk kerja ini itu, tapi ketika dia tahu dan mulai kenal Tuhan, dia beri waktu untuk Tuhan. Nah, saudara, bukan tidak bisa, tapi seringkali kita tidak mau memberikan waktu untuk Tuhan. Walaupun kita butuh Tuhan, tapi kita seringkali tidak menginginkannya. Saudara, berikutnya, ikutlah aku, bukan hanya soal kedekatan dengan Tuhan, tapi juga ikutlah aku, itu artinya apa? Bahwa kita benar-benar punya penyerahan penuh, penyerahan total, dan ketaatan penuh kepada Tuhan karena kasih kita kepadanya. Nah, saudara, hari ini kalau kita pergi-pergi, sekarang kan kita sering kali memakai Google Map, begitu ya, Google Map. Nah, saudara, pada waktu kita pakai Google Map akan mengarahkan kita jalan yang akan kita ambil. Nah, saudara, tetapi saya punya seorang kerabat, ketika dia di Jakarta, dia orang Bogor, tapi dia kerja di Jakarta. Kalau dia pakai Google Map, seringnya begini, Google Map bilang belok kanan, sampai istrinya tobat. Kenapa? Kalau bilang belok kanan, dia enggak mau terus saja, begitu. Ya. Dan itu enggak terjadi sekali. Terjadi beberapa kali atau sering kali. Sehingga istrinya sampai jengkel. Ikut ini saja daripada kita keliling-keliling enggak jelas. Nah, saudara, walaupun Google Map ada laporan-laporan yang mengatakan bahwa kadang-kadang bisa salah arah, begitu ya. Nah, saudara, tetapi ketika kita ikut Yesus, dia pasti tidak akan membuat kita berjalan di jalan yang salah. Tetapi yang ditekankan di sini apa? Perlu adanya penyerahan dan ketaatan penuh. Kita tidak tahu jalan, dan ketika kita tahu bahwa ada yang lebih tahu dari kita, maka satu-satunya hal yang kita bisa berikan adalah penyerahan penuh dan ketaatan penuh kepada Dia, oleh karena Dia mengasihi kita. Dan ini sebagai satu ungkapan kasih kita kepada Dia. Penyerahan dan ketaatan penuh menunjukkan apa? Bahwa kita tahu Dia sudah memberikan segala-galanya dalam dirinya untuk kita supaya bisa diselamatkan. Maka sudah sepantasnya kita memberikan segala-galanya dalam hidup kita. Kita serahkan. Tuhan, inilah seluruh hidupku. Biarlah Engkau sendiri yang akan pakai seperti yang Engkau mau. Dan aku mau mentaati Engkau seperti yang Engkau mau juga. Saudara, itu sebetulnya yang perlu ada. Dan ketika kita lihat ini, lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Saudara, seringkali ini dipahami bahwa kalau mengikut Kristus, itu harus meninggalkan pekerjaan. Dan kemudian masuk saat, nah itu baru pengikut Kristus. Saat itu sekolah Alkitab di Malang. Ya. Nah baru itu pengikut Kristus karena memberi diri sepenuhnya di situ. Saudara, enggak begitu. Memang ada 12 murid. Ada sebagian mereka yang dipanggil melepaskan pekerjaan mereka. Tapi ada 70 murid Yesus yang lain di dalam perjanjian baru dikatakan. Dan mereka juga tidak semuanya, meskipun tidak catat, tidak semuanya full seperti itu. Bahkan Paulus punya pekerjaan. Bahkan juga Priscilla Aquila tetap punya pekerjaan. Dan melakukan pekerjaannya. Dan dia tetap ikut Tuhan. Nah, saudara, tetapi istilah mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Apa yang bisa kita pelajari di sini? Kita tidak harus melepaskan pekerjaan. Tetapi penyerahan total kepada Tuhan dan ketaatan, walaupun tidak harus menyerahkan pekerjaan sepenuhnya meninggalkan, tetapi kalau Tuhan minta itu, kita perlu dan kita harus menyerahkan oleh karena Dia yang kita kasihi meminta itu. Itu artinya penyerahan dan ketaatan total.
Dan ini bukan soal pekerjaan saja. Tapi ini adalah ketika kita meninggalkan jalan dan mengikut Dia. Itu menunjuk kepada apa? Menunjuk kepada ada hal-hal yang mungkin menghalangi kita untuk mengikut Kristus. Setiap orang panggilannya berbeda. Tuhan memanggil Petrus untuk hal sesuatu yang khusus. Dan kalau dia tetap ada dengan jalannya, itu akan menghalangi panggilan Tuhan untuk hidupnya. Tetapi tidak semua orang demikian. Tetapi semua orang mungkin juga sedang bergumul hari ini dengan hal-hal tertentu yang bisa menghalangi dia untuk mengikut Yesus dengan sepenuhnya. Mungkin itu iri hati, mungkin itu keserakahan akan harta benda, mungkin itu kebencian, mungkin itu juga kepahitan oleh karena perlakuan orang di dalam hidup kita. Mungkin itu juga oleh karena kesombongan kita. Yang mana kita ingin menonjolkan diri dan itu menjadi sesuatu hal yang menghalangi kita untuk mengikut Yesus. Sudah meninggalkan segera itu menunjuk kepada kesiapan hati terbuka kepada Tuhan. Untuk apa ya Tuhan yang Tuhan mau? Aku serahkan sebab hidupku adalah milik Tuhan. Saudara, ada seorang misionaris mengatakan begini, bukanlah hal yang bodoh untuk memberikan segala hidup kita kepada Dia, seluruh hidup kita kepada Dia yang bisa mengambil segalanya dari hidup kita. Bukanlah hal yang bodoh untuk memberikan semuanya atau segalanya yang kita miliki, termasuk diri kita, kepada Dia yang bisa mengambil segalanya dari kita. Saudara, Tuhan tidak pernah memaksa kita untuk mengikut Dia dengan cara begini. Tapi Tuhan mengajak kita untuk mengikut Tuhan dengan cara begini. Kalau kita mau ikut Tuhan. Saudara, di dalam Alkitab seringkali kita melihat dalam perjanjian lama dan sebagainya, dan perjanjian baru juga, bahwa Allah selalu bekerja melalui situasi tertentu. Di mana orang Israel mengalami situasi tertentu, punya pengalaman tertentu, ada peristiwa tertentu terjadi dalam hidup mereka, kemudian Tuhan berfirman, sehingga mereka tahu apa yang mesti mereka lakukan. Atau mereka berpegang kepada firman yang pernah mereka terima sebelumnya. Nah, saudara, begitu juga hari ini Tuhan memberikan 3 sarana untuk kita hidup dalam mengikut Kristus. 1, itu adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, keseharian kita. Pekerjaan kita, status kita hari ini, kemudian hal-hal yang kita alami, baik itu sakit, baik itu keberhasilan, kegagalan, kekecewaan, itu adalah peristiwa-peristiwa yang hari ini Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Tapi kita juga punya sarana yang diberikan Tuhan yang kedua adalah Alkitab. Alkitab adalah firman Tuhan untuk kita tahu apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan di dalam situasi kita. Dan kita diberikan apa? Roh Kudus. Roh Kudus yang kita terima, yang akan memimpin kita, mengarahkan kita untuk tahu, mengerti firman Tuhan dan bagaimana kita menerapkannya dalam hidup kita. Saudara, ketika kita melihat ini, peristiwa firman Tuhan dan ada Roh Kudus, maka sebetulnya penyerahan dan ketaatan penuh kita kepada Tuhan adalah bagaimana hari ini di tengah-tengah situasi kita masing-masing, kita betul-betul mencari tahu apa yang Tuhan kehendaki. Saudara, misalnya, ada orang yang hari ini sedang di dalam kekecewaan yang besar oleh karena ditipu oleh orang atau disakiti oleh orang. Saudara, maka dia perlu untuk mencari Tuhan, apa yang Tuhan mau untuk saya lakukan. Saudara, kadang-kadang bukan masalah kita sukses baru kita menjadi orang yang bisa menarik orang lain datang kepada Kristus. Enggak selalu begitu. Tapi ketika kita mengalami kesulitan, ditipu orang dan sebagainya, ketika kita mengalami sakit yang sangat berat, tetapi di situ ketika kita tahu bahwa kita tetap setia kepada Tuhan dan Tuhan ingin memakai sakit kita, memakai semua kekecewaan kita ini untuk membuat kita bertumbuh melihat kasih Tuhan dan kita dekat dengan Tuhan, maka kesetiaan kita ini, maka ketekunan kita ini, maka ketaatan kita ini kepada Tuhan di tengah situasi yang tidak enak, itu justru menjadi sebuah kesaksian
bahwa apa yang kita yakini itu sesuatu yang bernilai. Bahwa saya disakiti seperti itu pun, saya tetap berpegang kepada apa yang benar di hadapan Tuhan. Saya sakit seperti itu pun, sampai misalnya sakit yang mendatangkan kematian, saya tetap setia kepada Tuhan dengan jalan Tuhan. Dan ketika kita melakukan itu menjadi kesaksian yang benar-benar meneguhkan orang-orang yang melihat keluarga kita dan sebagainya. Bahwa iman yang kita miliki adalah iman yang bernilai di dalam hidup kita. Nah, saudara, itu cara Allah untuk memakai hidup kita. Dan itu cara kita mengikut Tuhan di dalam situasi kita. Hari ini kalau orang mengalami kesulitan secara ekonomi, dia tanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa ini harus terjadi? Tapi saudara, pernahkah kita bertanya kalau hari ini kita diberkati oleh Tuhan? Kita sudah tidak mikir pekerjaan dalam pengertian Tuhan sudah memberikan kelimpahan. Pekerjaan kita sudah berjalan dengan baik. Pernahkah kita bertanya, Tuhan kenapa engkau berikan semuanya ini? Apa yang engkau mau dengan semua hartaku, dengan semua yang aku punya, dengan segala kemampuanku? Apa yang Tuhan mau? Pernahkah kita tanya seperti itu kepada Tuhan? Saudara, ketika Tuhan memanggil kita mengikut Dia, Tuhan ingin kita menyerahkan seluruhnya kepada Dia. Dan apa yang menjadi petunjuk Tuhan, kita mentaati Dia dengan sungguh-sungguh. Saudara, Timothy Keller, kita sering mengutip ini ya, Timothy Keller ya. Dia seorang pendeta di New York, sudah meninggal belum lama. Tulisan-tulisannya sangat bagus dan menekankan betapa kasih karunia Tuhan itu besar. Dan bagaimana Injil itu sesuatu hal yang bernilai dalam hidup kita dan seharusnya mempengaruhi hidup kita. Dan dia katakan begini, jika Yesus adalah Tuhan, maka kita harus memberikan segalanya kepadanya. Jika dia bukan Tuhan, maka kita tidak perlu mengikutinya sama sekali. Saya tidak tahu hari ini siapa Yesus dalam hidup kita. Kalau Yesus bukan Tuhan buat saudara, saudara tidak perlu ikut Yesus. Tapi kalau saudara merasa bahwa Yesus adalah Tuhan, dan kita pernah mengundang Tuhan, dia sebagai Tuhan dalam hidup kita, dan dia adalah Tuhan, maka kita seharusnya memberikan segala-galanya pengabdian kita hanya kepada Yesus. Apapun yang kita alami, kita berjalan bersama dengan Dia, mencari pimpinannya dan mentaati Dia. Saudara, jadi bagaimana kita mengikut Yesus? Kita sudah belajar bahwa panggilan dari Sang Raja itu adalah semata-mata kasih karunia. Yang kedua, kita mengikut Yesus dengan cara kita dekat dengan Dia. Kita dekat dengan Dia tiap-tiap hari. Dan mendengar suaranya. Dan apa yang Tuhan sampaikan kepada kita, kita mentaati. Dan kita memberi hidup untuk betul-betul mau dipimpin Tuhan, mau diarahkan Tuhan sepenuhnya. Amin, saudara. Sulit tidak? Kalau dengan kekuatan kita sendiri sulit. Tapi ketika kita berjalan bersama Dia, menyerahkan diri, Tuhan akan pimpin kita step by step. Satu langkah demi satu langkah.